Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman redaksi. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam rapat redaksi yang dilakukan secara virtual ini melalui Zoom. Sebelum rapat redaksi ini saya buka atau kita mulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 4 dengan media Oke News, Faktual Bersuara. Saya, Faraida Hadistian, sebagai sekretaris redaksi yang bertugas bersama pemimpin redaksi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan rapat, membantu mengkoordinasi dan mengontrol kinerja redaktur pelaksana. Yang terhormat kepada Bapak Nanang Kosim MPD, selaku dosen mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Selamat siang dan selamat menonton. Tujuannya dari rapat redaksi kali ini yaitu mempublikasikan dan menginformasikan berita sesuai dengan fakta yang ada. Untuk rapat selanjutnya akan saya alihkan kepada pimpinan umum. Kepada Mbak Frisilia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman redaksi sekalian. Semoga kita selalu diberikan kondisi sehat walafiat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frisilia Nanda Aulia sebagai pimpinan umum yang bertugas bertanggung jawab atas semua aktivitas media. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan rapat secara virtual melalui Zoom, yang biasanya kita bisa mengadakannya secara langsung, namun dikarenakan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan di tengah pandemi ini untuk melakukan rapat secara langsung, maka secara lain untuk melakukan rapat yaitu secara virtual. Berdasarkan dari situasi dan kondisi yang sekarang ini, pasti ada masalah yang muncul. Nah, saya berharap teman-teman dan tim redaksi sekalian bisa menghasilkan data-data maupun berita yang bisa kita angkat dan kita publish untuk Oke News kita. Saya persilakan kepada pemimpin redaksi untuk memaparkan konsepnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan redaksi yang saya hormati. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santri. Saya di sini sebagai pemimpin redaksi yang bertugas untuk yang pertama membuat konsep terbitan, yang kedua menetapkan konsep, yang ketiga memimpin rapat, dan yang keempat mempertanggungjawabkan tugas saya kepada pimpinan umum, seperti itu. Jadi kemunculan virus COVID-19 pada awal Maret 2020 ini di tanah air menyebabkan sejumlah sekolah maupun perguruan tinggi terpaksa harus ditutup dan mengubah metode belajarnya menjadi daring atau dalam jaringan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai dampak. Ada dampak positif dan juga dampak negatif untuk peserta didik, untuk pengajar, dan untuk orang tua murid, orang tua peserta didik. Nah, salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Jepara. Nah, di sana kendala terberat yang dirasakan adalah dalam pembelajaran daring ini adalah kesulitan sinyal dan terbatasnya fasilitas penunjang pembelajaran secara daring. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, pada rapat kali ini, kita akan membahas mengenai kendala kesulitan sinyal dan keterbatasan fasilitas penunjang belajar di sekolah SMK Walisongo di Kabupaten Jepara. Baik, bagaimana pimpinan umum, apakah berita yang hendak kami angkat bisa diterima? Baik, terima kasih pemimpin redaksi. Menurut saya itu beritanya sudah mencangkup masalah yang saya inginkan di tengah pandemi ini, tapi di situ dijelaskan masih masalah, belum mendapatkan solusinya. Nah, bagaimana kalau tim redaksi, pemimpin redaksi maupun tim mencari solusinya juga? Baik, untuk lebih jelasnya, kemarin kami sudah
turun lapangan. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin ini dari redaktur pelaksana bisa menjelaskan timeline pencarian berita yang akan kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada Pemret dan rekan-rekan semua. Saya Aisyah Nurrahmawati sebagai redaktur pelaksana, di mana tugas saya adalah merencanakan pelaksanaan kerja, menjabarkan kebijakan keredaksian, mengambil langkah aman agar berita terbit tepat waktu, dan memberi penilaian kepada reporter lapangan. Ya, benar sekali, di situasi COVID-19 ini, kita tahu bahwa pendidikan dilakukan secara daring. Dan tentunya itu tidak mudah ya, banyak kendala yang terjadi. Jadi tepat sekali jika kali ini kita membidik tentang pendidikan, di mana kesulitan sinyal dan kendala-kendala lain. Dan timeline-nya adalah pencarian berita dimulai dari tanggal 3 Oktober di SMK Wali Songo, Kabupaten Jepara. Dan kemudian minggu malam, tanggal 4 Oktober malam, harus sudah diserahkan kepada editor, dan berita akan diterbitkan Selasa pagi, tanggal 6 Oktober, di website oknews.com. Jadi sekian saja, saya kembalikan kepada pemimpin redaksi. Baik, berdasarkan apa yang disampaikan oleh redaktur pelaksana bahwa proses pencarian berita itu telah dimulai pada Sabtu 3 Oktober kemarin. Jadi selanjutnya saya ingin menanyakan terkait bagaimana kejadian di lapangan, bagaimana gambaran kejadian di lapangan yang didapatkan oleh reporter yang bertugas kemarin di SMK Wali Songo Jepara. Baik, terima kasih kepada Pemret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kutsiatul Anissa sebagai reporter 1 dan rekan saya Nada Nisrina sebagai reporter 2 melaporkan terkait pelaksanaan peliputan di sekolah SMK Wali Songo Jepara tentang kendala pembelajaran online masa COVID-19. Nah, sebelum itu kami melakukan wawancara sekolah SMK Wali Songo Jepara pada tanggal 3 Oktober kemarin. Nah, kita melakukan tetap mematuhi protokol kesehatan, kami mengambil data dan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber, di mana narasumber tersebut itu kami yang pertama melakukan wawancara dengan pihak sekolah kepada salah satu guru dari Mapel Agama, yaitu Bapak Hamdi, dan juga kita narasumber ke salah satu siswa dari SMK Wali Songo Jepara, yaitu Mbak Mila. Kemudian kita melakukan wawancara dengan salah satu orang tua dari siswa di SMK Wali Songo Jepara. Nah, berdasarkan sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, bahwa kota Jepara itu termasuk zona risiko sedang. Nah, untuk itu sekolah Jepara dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Akan tetapi, sekolah juga melakukan pembelajaran virtual sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi dari SMK Wali Songo Jepara, saya akan dilaporkan oleh rekan saya, itu Nada Nisrina. Silakan Nada Nisrina. Baik, terima kasih kepada rekan Anissa. Nah, untuk kondisi sekolah sendiri itu, SMK Wali Songo melaksanakan pembelajaran virtual dan juga tatap muka, di mana sistemnya adalah dalam 1 minggu pembelajaran, terdapat 1 hari pembelajaran secara tatap muka dan sisa 4 hari dilakukan pembelajaran secara virtual. Untuk 1 hari tatap muka dikhususkan untuk mata pelajaran yang tidak maksimal ketika dilaksanakan secara virtual. Contohnya itu seperti praktek di laboratorium, di mana 1 kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok dan berangkat di hari yang berbeda untuk masuk sekolah, sehingga peraturan jaga jarak tetap dilaksanakan dan protokol kesehatan lainnya. Nah, untuk wawancara sendiri, pertama saya mewawancarai salah satu guru di SMK Wali Songo.
Kendala yang dialami oleh para guru adalah ketidakpahaman mereka terhadap IT atau teknologi. Menurut beliau, banyak secara keseluruhan program pendidikan itu lewat online, baik memberikan tugas atau memaparkan materi. Nah, itu membuat guru muda maupun tua merasakan kesusahan dengan proses online. Apalagi setiap tugas harus dipersiapkan setiap harinya. Untuk siswa sendiri, Saudari Mila sebagai narasumber mengatakan bahwa banyak duka yang didapat saat pembelajaran online, seperti banyak uang yang dikeluarkan untuk membeli kuota, lalu sering terhambatnya jaringan, materi yang didapatkan itu dalam pembelajaran online juga kurang efektif, dan banyak tugas yang diberikan para guru. Lalu dari sisi orang tua siswa itu sendiri, banyak yang mengeluhkan ke guru mengenai tugas yang diberikan ke siswa. Para guru memberikan tugas kepada siswa tanpa memberikan materi penjelasan terlebih dahulu. Hal itu membuat orang tua lebih banyak berpikir dan memberi arahan pembelajaran anak secara online di rumah. Sedangkan di rumah sendiri itu orang tua juga tidak hanya mengurus anak, tapi juga bekerja di rumah atau work from home. Nah, itu sendiri wawancara dari narasumber. Untuk Bu Pemret bagaimana? Saya kembalikan lagi ke Bu Pemret. Baik, ternyata setelah dilakukan survei di lapangan, permasalahan yang timbul tidak hanya kendala sinyal, kesulitan sinyal, dan juga keterbatasan fasilitas penunjang belajar, tetapi juga ternyata timbul berbagai permasalahan lain, baik dari segi permasalahan yang dialami oleh guru, dialami oleh peserta didik, dan juga dialami oleh orang tua peserta didik. Nah, selanjutnya saya tanyakan kepada pimpinan umum, bagaimana terkait permasalahan yang muncul ini? Seperti yang tadi sudah dipaparkan, masalah-masalahnya cukup banyak. Nah, saya mau tahu gimana sarannya dari teman-teman sekalian dari permasalahan itu, apakah ada solusinya, sudah dicari solusinya? Menanggapi masalah tadi. Oke, predikat berarti menanggapi permasalahan tersebut, kami melakukan wawancara kembali dengan pihak sekolah, yaitu kepada guru agama Bapak Hamdi tadi, bahwasannya sekolah mengadakan memberikan kuota gratis kepada semua siswa sebanyak 5 GB per bulan. Nah, jadi pihak sekolah tidak diam saja. Mereka melakukan perbaikan dengan memberikan kuota 5 GB gratis kepada siswa. Begitu. Nah, untuk selanjutnya solusi lagi itu bisa disampaikan oleh Nada Nisrina rekan saya. Nah, untuk masalah guru yang kurang memahami IT, dari pihak sekolah mengadakan seminar agar guru-guru yang tidak paham tentang IT itu sendiri dapat belajar bagaimana melakukan pembelajaran secara online. Jadi dalam seminar tersebut, guru-guru yang tidak paham akan diajarkan pembelajaran yang efektif secara virtual. Seperti itu. Bagaimana, Pimret? Oke, baik. Ternyata dari permasalahan yang ada juga sudah ada langkah-langkah solusi untuk menangani permasalahan yang timbul. Selanjutnya, editor, bagaimana? Apakah apa yang disampaikan oleh reporter ini dirasa sudah cukup untuk diangkat ke dalam berita? Baik, terima kasih untuk Bu Pemret. Perkenalkan, saya Utari Dian Rahayu sebagai redaktur, di mana tugas utama redaktur editor adalah melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Selain itu, redaktur juga bertugas mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat untuk edisi mendatang, dan juga memberikan penilaian kepada reporter, baik penilaian kualitas maupun kuantitas. Ternyata di sini kita sudah mendapatkan masalah sekaligus solusi dari masalah apa yang sudah diajukan di awal.
Nah, solusinya sudah bagus dan para reporter juga sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Saya rasa tidak ada tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Sri Rivia Kunaini. Di sini saya sebagai wakil pemimpin redaksi. Tugas saya hampir sama dengan pemimpin redaksi, yaitu membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugasnya. Bertanggung jawab kepada pemimpin redaksi, membantu pemimpin redaksi dalam hal manajemen keredaksian. Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh tim editor ya. Baik, terkait yang sudah disampaikan oleh tim redaksi pelaksana dan tim editor, bagaimana tanggapan dari pemimpin redaksi? Apakah ingin menanggapi? Ini redaksi pelaksana sudah cukup jelas karena di sana kita sudah mendapatkan berbagai permasalahan yang bisa kita angkat dan juga sudah kita ketahui dari hasil survei di lapangan ternyata juga sudah diberikan beberapa solusi. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung kepada fotografer yang terjun ke lapangan, apa saja gambar atau video atau hasil dokumentasi di lapangan yang bisa kita muat dalam berita. Baik, terima kasih Bu Pemret. Nama saya Diah Taufika Hidayah. Di sini saya sebagai fotografer 1 dan rekan saya Malisa Diah Ayu sebagai fotografer kedua. Kami, tim fotografer, bekerja sama dengan tim reporter dan memiliki tanggung jawab terhadap peliputan berita yang aktual di tempat kejadian. Nah, selain dari meliput berita yang ada, kami dari tim fotografer juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara alat kerja supaya siap pakai. Nah, kami mendapatkan beberapa foto dari peliputan bersama tim reporter. Nah, selanjutnya pemaparannya akan dilanjutkan oleh fotografer kedua. Kepada rekan saya kami persilahkan. Nah, di sini fotografer selain mengambil gambar, kami juga ikut menemani reporter untuk mengambil data untuk melengkapi tugas berita yang dibuat oleh reporter. Ketika reporter menyampaikan informasi, maka fotografer juga menyampaikan informasi melalui gambar yang telah kami potret untuk menginformasikan atau meyakinkan suatu masalah yang telah diliput. Sekian yang dapat disampaikan oleh fotografer, kami kembalikan kepada pemimpin redaksi. Baik, terima kasih kepada tim fotografer yang sudah menampilkan gambar. Tadi ditampilkan ada 3 gambar yang bisa kita gunakan untuk dimuat dalam berita. Selanjutnya saya tanyakan kepada redaktur editor, dari ketiga gambar ini silahkan dipilih manakah gambar yang bisa dipakai, yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam berita. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Pemret. Dari saya, untuk gambarnya akan diambil gambar yang pertama untuk dimuat karena dapat dilihat bahwa gambar pertama sangat cocok dengan berita yang kita angkat ya. Di sana terlihat bahwa ada seorang pelajar atau mahasiswi yang sedang mencari jaringan di pinggir jalan sambil kuliah ataupun mengerjakan tugas. Saya rasa itu sudah sangat cukup untuk berita yang kita angkat ini. Dan untuk para fotografer, saya minta untuk mempertahankan kualitas gambarnya juga ya. Saya rasa cukup dari saya selaku redaktur editor. Terima kasih. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Tadi reporter juga sudah menyampaikan hasil survei di lapangan. Fotografer juga sudah menampilkan gambar-gambar yang bisa kita pilih, dan tadi editor sudah memilih satu gambar yang dirasa layak untuk dimuat dalam berita. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan umum. Bagaimana? Baiklah, saya rasa cukup karena dari reporter, dari fotografer, dari keseluruhan tim redaksi juga sudah matang, benar-benar matang akan konsepnya. Dan jika masih ada kesulitan lagi atau masih ada permasalahan lagi, kita akan mengadakan rapat virtual lagi jika dimungkinkan. Saya rasa cukup untuk rapat virtual pada siang hari ini.
Saya persilakan kepada sekretaris untuk membacakan sekaligus menutup rapat ini. Membacakan kesimpulan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari rapat redaksi siang hari ini. Jadi, di sini kita, Oke News, akan mengasung tema tentang pendidikan di tengah pandemi, yang itu judulnya adalah kesulitan pembelajaran sekolah, khususnya di masalah sinyal, dan ini bertempat di SMK Wali Songo di Kabupaten Jepara. Dan dari redaktur pelaksana telah memberikan timeline, yaitu pertama, pencarian berita dimulai tanggal 3 Oktober 2020, yaitu hari Sabtu, dan pada hari Minggu malam, tanggal 4, itu sudah harus masuk ke proses editing, dan akan diterbitkan hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020. Dari laporan reporter tadi juga sudah dijelaskan bahwa reporter telah mewawancarai 3 narasumber yang berbeda. Kemudian, fotografer juga sudah memberikan laporan, dan dari redaktur editor sudah memberikan masukan untuk bentar. Oke, dari redaktur editor sudah memberikan masukan untuk menjaga kualitas gambar agar tetap baik ketika akan dipublikasikan. Begitu kesimpulan dari rapat redaksi pada siang hari ini. Saya rasa cukup. Jika nanti ada kesulitan dan hambatan di tengah pekerjaan untuk mempublikasikan berita ini, maka akan kami adakan rapat redaksi yang selanjutnya. Begitu untuk siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys. Alhamdulillah.